فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 201 dari Al-Bidayah wa Nihayah ini. Qala rahimahullahu ta'ala qissatu Qarun ma'a Musa alaihi salam. Cerita tentang Qarun bersama Nabi Musa. Qala Allah ta'ala inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu dia termasuk kaum Musa, berarti dari Bani Israel ya. Fabagha alaihim. Namun dia menganiaya Bani Israel. Ya rata-rata biasanya malah orang yang kayanya malah gabungnya dengan penjajah ya istilahnya. Ini Qarun jelas gabungnya dengan Fir'aun dan Haman. Allah sebut-sebutkan dalam Quran, digabungkan jadi satu. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat, dan seterusnya itu. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami telah memberikan kepadanya sebahagian dari pundi-pundi perbendaharaan yang mana pundi-pundi perbendaharaan ini sesungguhnya kunci-kuncinya itu meletihkan satu kumpulan orang yang memiliki kekuatan, orang yang kuat untuk mikul sekitar kuncinya. Tak tahu kuncinya sebesar apa atau sebanyak apa. ada ya istilahnya sampai semacam itu. Idh qala lahu qaumuh, tatkala kaumnya berkata kepadanya, la tafrah, janganlah engkau berbangga-bangga. Ini al-farah yang matmum, ma'ruf. Al-farah terbagi dua kata para ulama, para mufassirin. Nah, ayat ini dalil tentang al-farah yang buruk. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga-bangga. Adapun yang ayat yang lain, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, jelas ini adalah farah yang mahmud, bergembira dengan kurnia Allah. Yang ini berbangga-bangga sehingga menjadi sombong. Jelas yang ini yang tercela. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Yang pertama disebut adalah negeri akhirat. Carilah apa yang Allah berikan untukmu, yaitu berupa negeri akhirat. Inti pencariannya adalah akhirat. Hanya saja wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan engkau tinggalkan, alal khilaf tentang tafsir tangsa bimakna tatruk ataukah tangsa tathul, yaitu lupa. Tapi tak masalah. Jangan engkau tinggalkan bagianmu dari dunia, karena Allah sudah menjadikan harta benda dunia ini sebagai qiyamal linnas, untuk menegakkan hidup manusia. Jelas manusia memang perlu harta hidup di dunia ini, tapi sekedar apa? Jangan ditinggalkan. Adapun akhirat itulah yang dikejar. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah kebajikan sebagaimana Allah telah berbuat kebajikan kepadamu. Baik. Disuruh untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik. Disuruh untuk mengampuni sebagaimana Allah juga banyak mengampuni kita, dan semacam itu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan engkau mencari-cari kerusakan di bumi, sengaja menginginkan untuk membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik. Ini menunjukkan adanya niat, karena al-bagha itu menunjukkan adanya tahari, kata sebagian mufassirin. Memang sengaja mencari-cari sesuatu untuk merusak, bukan berbuat kerusakan tanpa disadari, bukan. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan hanyalah aku diberi harta benda tadi disebabkan karena ilmu yang aku miliki. Ala di sini ala sababiyah.
Baik. Adapun ilmin di sini nakirah, para mufassirin mengatakan boleh jadi maksudnya adalah ala ilmillahi indi, yaitu pengetahuan Allah bahwasanya aku layak memiliki ini, sebagaimana di dalam ayat yang lain. Baik. Yang lain melihat sesuai dohirnya, yaitu aku diberi ini karena aku memang memiliki ilmu yang aku miliki, ilmin indi. Bahwasanya aku mampu memang mencari sunufus sinaah dan hiraf, yaitu berbagai jenis mata pencaharian, aku memang punya ilmu tentang itu. Maka tak heran ilmuku, hartaku jadi banyak. Dia tidak menyandarkan ini kepada Allah Ta'ala untuk bersyukur kepada Allah. Maka Allah Ta'ala membantah alal khilaf, apakah ini kalam Allah langsung ataukah kalam dari penasehatnya. Tapi yang mengatakan ini kalamullah langsung itu lebih kuat, karena tidak mengatakan awalam ta'lam, tapi awalam ya'lam. Jadi Allah Ta'ala yang berbicara menasehati para pembaca Al-Quran ini. Apakah dia tidak tahu begini-begini? Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Dan apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan sebelum dia generasi-generasi, alal khilaf kurun di sini bimakna mi'atu sanah qarn ataukah bimakna jil ajyal. Makna yang kedua lebih kuat, bukan hanya ratusan-ratusan tahun, abad-abad, tapi generasi-generasi. Generasi yang mana generasi itu lebih besar kekuatannya daripada dia dan lebih banyak pengumpulannya. Padahal kita tahu kurun ini jamak taksir, tapi kenapa tahu-tahu menjadi huwa? Ya karena huwa ini kembali kepada man. Man walaupun dia bersifat umum, tetapi lafadznya adalah lafadz mufrad, makanya dijadikan huwa, man huwa. Ternyata besarnya kekuatan dan banyaknya harta benda dan pasukan yang dikumpulkan tidak mampu untuk menolak siksaan Allah tatkala Allah sudah marah kepada pembuat kerusakan tadi. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Orang-orang jahat tadi, mujrimun, para pendosa tadi tidak ditanya tentang dosa mereka. Ini pola balaghah, yaitu saking besarnya dosanya tak perlu ditanya, memang layak untuk dibinasakan. Tidak perlu untuk muncul pertanyaan seperti orang awam sekarang, kenapa saya harus kena bencana macam ini? Apa dosa saya? Saya kan sholat. Nah, orang awam tak paham, dosa banyak sekali, syirik dan bid'ah aja masih banyak. Tak tahu kenapa saya dibinasakan. Adapun orang-orang yang Allah sebut tadi, saking besar dan jelasnya dosanya, tak perlu ditanyakan lagi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Ini dohirnya fa'nya fa' ta'qibiyah. Kemudian dia keluar menemui kaumnya, yaitu untuk melakukan pameran dohirnya ya, untuk menangkal dakwahnya Nabi Musa dengan cara memamerkan harta. Kemudian dia keluar menemui kaumnya fi zinatih, di tengah-tengah perhiasannya. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, sebagian mufassirin menyatakan tidak ada wawu di situ, lain dengan yang setelahnya ada wawu. Seakan-akan ada isyarat langsung bicara. Begitu dia datang dengan harta benda, langsung banyak orang terfitnah. Tidak perlu ada wawu yang menunjukkan adanya tamahul. Jadi begitu dia keluar, langsung banyak orang terfitnah. Baik. Apa? Yaitu menunda-nunda, bicara nanti dulu lah. Langsung, orang langsung bicara, terfitnah. Orang yang mana? Yang menginginkan kehidupan dunia. Ya laitalana mitlama utiya Qarun. Ini taman nih ya. Aduhai, seandainya kami memiliki seperti yang diberikan kepada Qarun, harta benda yang diberikan pada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sungguh dia benar-benar memiliki keuntungan yang besar. Ya, fitnah harta. Rata-rata masyarakat bukan ikut ahli ilmu, tapi ikut apa? Ahli harta. Yang ahli ilmu pun ya banyak yang terfitnah harta, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ajuri di dalam kitab Adabul Akhlaqul Ulama. Wa qala alladziina utul ilm, lain yang diberi ilmu tidak langsung bicara. Tapi apa? Mereka lihat dulu, kemudian berbicara sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, ada isyarat dengan adanya wawu di sini. Kenapa yang tadi tak ada wawu, ini ada wawu? Sebagian mengatakan menunjukkan mereka tidak langsung
reaktif, tetapi mereka menilai dulu, menilai situasi, menilai hukum, baru kemudian menyebutkan nasihat yang sesuai dengan kebenaran. Wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila shalihah. Dan orang-orang yang diberi ilmu berkata, celaka kalian. Pahala dari Allah itu lebih baik untuk orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ini kata sebagian ulama menunjukkan boleh mengucapkan kalimat yang keras untuk menghardikan, untuk apa? Untuk pencegahan. Karena orang yang terfitnah harta terkadang bahasa yang halus mungkin tak sadar, maka perlu ditengking sedikit, dikasih hardikan, celaka kalian. Bukan maksudnya betul-betul mendoakan kecelakaan. Pahala dari Allah itu lebih baik, yaitu takdirnya apa? Daripada yang dimiliki oleh Qarun tadi, jar majrurnya dihapus. Tapi untuk siapa pahala itu? Liman amana wa amila sholihah, untuk orang yang beriman. Thayyib. Nah, ini makmulnya dihapus. Takdirnya apa? Amana billah wa wa'dih, amana bir rasul wa wa'dih, dan amana bil akhirah wa ma a'adahullahu ta'ala fiha. Beriman kepada Allah dan janjinya, beriman pada Rasul dan janjinya, beriman kepada akhirat dan apa yang Allah siapkan di akhirat. Tidak terfitnah dengan harta yang disegerakan. Dan selain beriman juga mengerjakan amal soleh untuk melaksanakan apa yang disebutkan tadi. Dan sering disebut, kata Syekhul Islam, sering Al-Quran menggabungkan 3 masalah ini. Iman pada Allah, iman pada Rasul, dan iman pada hari akhir. Nah, saking terkenalnya boleh dihapus. Jadi liman aman, dah itu aja. Kembalinya kepada 3 perkara itu, atau kalau lengkap ya 6 perkara. Tapi yang sering adalah itu, Allah, hari akhir, Allah, Rasul, dan hari akhir. Dan beramal soleh sesuai dengan konsekuensi dan kandungan 3 keimanan tadi. Wala yulaqaha illas sabirun, dan tidak ada yang mendapatkan itu, mendapatkan pahala-pahala, keutamaan-keutamaan dan seterusnya, kecuali orang-orang yang bersabar. Ini masuk dalam bab apa itu ya? Ha kembali kemana? Yaitu didatangkannya dhamir kepada, yaitu apa? Audud dhamir ila malam yudkar, kembalinya dhamir pada sesuatu yang tidak disebut. Iya, ini dhamirnya dhamir mu'annas. Mu'annas kembali kemana? Ayat-ayat tidak menyebutkan dhahirnya kan dari yang ayat yang ini ya, kecuali yang agak panjang. Tapi sebagian mengatakan yaitu maksudnya adalah fadhailul akhirah atau masubatul akhirah dan sebagainya. Pahala-pahala akhirat, keutamaan akhirat, tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang yang bersabar. Iya. Yang tidak sabar terfitnah dengan dunia, hancur dengan fitnah dunia. Yang bersabar akan mendapatkan pahala akhirat dan juga pahala dunia. Fa khasafna bih. Kemudian alal khilaf, apakah faknya adalah fak takkibiyah biasa? Takkibiyah yaitu apa? Setelah ini maka terjadilah ini. Ataukah faknya itu adalah yaitu fak sababiyah, disebabkan karena Qarun berbuat itu tadi, memfitnah Bani Israel, maka kami benamkan dia. Wa bidarihil ard, ardo sebagai maf'ul bih, yaitu kami jadikan bumi itu tenggelam bersamanya. Tapi bahasa kita jelas susah macam itu ya. Kami benamkan dia dan negerinya dan rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'ati yang surunahu min dunillah. Nah, ini faknya fa apa? Boleh jadi dia adalah fa ta'ajubiyah, yaitu sungguh mengherankan. Ternyata walaupun dia telah mengumpulkan harta benda yang banyak, para pengikut pun banyak sekali, ya pekerja pun banyak, tak ada satupun yang mampu, satu kelompok pun yang mampu menolong dia. Min dunillah, yaitu dari ketetapan Allah Ta'ala. Yang lain mengatakan sesuai dohirnya, yaitu yang selain Allah tidak mampu menolong dia. Atau boleh jadi faknya fak biasa, fak takkibiyah setelah itu. Setelah itu tak ada satu kelompok pun yang mampu menolong dia, kecuali Allah. Wa ma kana minal mungtasirin, dan dia bukan termasuk dari orang yang mampu membalas. Mungtasiri itu membalas. Dibenamkan Allah tak mampu apa-apa walaupun harta benda banyak. Baik, kalau Allah yang sudah berbuat tak ada yang mampu.
Nah, kalau kita yang berbuat, atau istilahnya manusia berbuat, orang yang zalim mampu membayar pasukan, membayar tentara, membayar entah apa tentara bayaran untuk menganiaya orang yang membalas dan sebagainya, orang yang menyerang dia. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Asbaha di sini bimana sara. Jadilah orang-orang yang mengangan-angankan kedudukan dia kemarin, yaitu berbagai kekayaan dan kemuliaan, mereka mengatakan waika annallah. Tayyib. Apa ini waika annallah? Alal khilaf di kalangan para ahli i'rab. Yang sebagian mengatakan, ana terlupakan ya kalimat ini waika anna. Ada yang mengatakan ini gabungan dari dua kalimat, wa ya qaum ka'annallaha yabsutu. Tapi pendapat ini tidak seberapa kuat. Yang lain mengatakan wa innallah, yaitu kalimat wa ka'anna diartikan wa innallah. Wa innallaha yabsutur rizqa, dan ini adalah penafsiran yang paling sederhana, yang paling mudah walaupun ada kritikan. Wa annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Sesungguhnya Allah menghamparkan, membentangkan rezeki untuk orang yang dia kehendaki dari para hambanya dan menyempitkan. Jadi ini takdir Allah, bukan menunjukkan kemuliaan. Laula ammannallahu alaina la khasafa bina. Ini harful imtina. Kalau bukan karena Allah memberikan kurnia kepada kami, pastilah dia telah membenamkan kami. Sementara kami ikut-ikutan kemarin mendukung dia. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Yang lain mengatakan yaitu aduhai. Sesungguhnya hu di sini adalah dhamir sya'an. Orang kafir itu tidak beruntung. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, ini adalah kesimpulannya. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu, tilka sebagai mubtada, yang setelahnya sebagai apa? Sebagai badalnya, al-akhirah sebagai na'at. Naj'aluha, jumlah ini sebagai khabar. Yang lain mengatakan tilka mubtada, ad-dar ini sebagai khabar, naj'alu sebagai apa? Jumlah haliyah. Itulah negeri akhirat. Dalam keadaan kami jadikan dia adalah untuk orang-orang yang tidak menginginkan uluwan yaitu dominasi, yaitu penindasan di bumi, tidak suka menindas di bumi. Wala fasada, tidak pula menginginkan kerusakan di bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik, yang hakiki, yang mutlaqah itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jelas i'rab pertama lebih mudah ya. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, keangkuhan, dominasi, penindasan di bumi ataupun membuat kerusakan. Baik. Qala al-A'mash Anil Minhal ibni Amr An Sa'id ibni Jubair, jelas dohir sananya sahih ya. An Anah A'mas, tidak masalah insyaallah. Beliau di level kedua atau ketiga kan dari Tabaqatul Mudallisin, tak masalah. Dimaafkan karena saking banyaknya riwayat beliau dan beliau siqah hukum asalnya. Minhal bin Amr siqah walaupun ditinggalkan oleh Syu'bah, tapi yang betul adalah dia siqah. Yang yaitu kritikan terhadap dia tidak betul. An Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas qala kana Qarun. Ini sayangnya ya, Ibnu Abbas tidak menyebutkan beliau dapat dari siapa. Kana Qarun ibna ammi Musa. Qarun adalah berarti apa? Sepupu ya, sepupunya Musa, putra dari Pak Cik. Wa kadza qala Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai al-Kufi. Wa Abdullah ibnul Haris ibni Naufal wa Simak ibnu Harb wa Qatadah wa Malik ibnu Dinar wa ibnu Juraij. Wazad, dohirnya Ibnu Juraij menambahkan faqal huwa Qarun bin, gimana cara bacanya, Yashar gitu kan, ibni Qahis.
Wa Musa bin Imran bin Qahis. Jelas data seperti ini diambil dari ahli kitab biasanya. Qala Ibnu Jarir wa hadza qaulu aksari ahli ilm. Pendapat kebanyakan ulama yang mengambil dari para salaf yang sebagiannya berijtihad untuk mengambil dari Israiliyat. Annahu kana bna ammi Musa, dia adalah sepupu Musa. Wa radda qaula bna Ishaq. Qaula Ibni Ishaq, Ibnu Jarir membantah ucapan Ibnu Ishaq annahu kana amma Musa, pakciknya Musa. Cuma ini perkara gaib, berita tentang seperti ini. Jadi kita sama-sama tak tahu mana yang betul dan hujahnya apa. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.